sembah Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kami ingin menyapa seluruh jemaat Tuhan yang hadir di ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Kembali lagi kita di program kesayangan kita. Mari sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mendengarkan firman Tuhan yang pastinya menguatkan dan memberkati setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Buat kesetiaan Tuhan yang selalu terbukti dalam setiap perjalanan kami. Tuhan, malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa penyembahan, pujian kami ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang ubahkan setiap kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah hilang dengan sia-sia, tapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebas
bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus Tuhan yang setia, mari kita angkat pujian bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Amin. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sembah Tuhan, Dia Yesus yang setia, Dia Yesus yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur buat setiamu Tuhan, sebab mujizat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi nama-Mu. Bagi-Mu Yesus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Terima sembah dan pujian. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu
nyata. Sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama lagi nyanyikan ini lebih dalam. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Pada malam hari ini saya berikan tema arti merdeka bagi orang percaya. Jadi kita merdeka di dalam Kristus. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 36, dikatakan demikian. Jika Putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya, kita sudah barusan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang artinya kita tidak lagi dijajah oleh penjajah negara asing. Artinya kita sudah bebas. Nah, di dalam firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, jikalau kamu di dalam Putra, maka Putra itu akan benar-benar memerdekakan kita. Saya percaya, saudara, dulunya kita memang manusia terjajah. Terjajah dalam hal apa? Di luar Kristus, kita itu adalah di dalam belenggu dosa. Tapi ketika kita di dalam Kristus, maka kita itu dijadikan menjadi hamba kebenaran. Dulunya kita menjadi hamba dosa, tapi setelah kita di dalam Kristus, kita menjadi hamba kebenaran.
Apa makna kemerdekaan bagi orang percaya? Mari kita lihat saudara. Yang pertama adalah yaitu kita bukan lagi hamba dosa. Di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan demikian. Roma 6 ayat 6 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Jadi makna kemerdekaan itu dalam orang percaya adalah kita bebas dari hamba dosa. Dikatakan bahwa manusia lama kita itu telah disalibkan bersama Kristus. Saya percaya orang yang di dalam Yesus, tubuhnya itu mengalami tubuh kemuliaan. Tubuhnya itu bukan lagi di dalam hamba dosa. Tubuhnya itu, manusia lamanya itu sudah berlalu. Ketika kita percaya Yesus, status kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang, yaitu Yesus, rohnya yang baru itu. Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang merdeka, dia bukan berada lagi di dalam hamba dosa. Dia bebas dari perbudakan dosa itu. Manusia lama, dia selalu akan membicarakan tentang masa lalunya itu, dosa-dosa yang diperbuatnya. Saudara, ini adalah tipuan iblis. Dia akan selalu menyudutkan kita, orang-orang percaya. Dia akan selalu mengintimidasi. Tapi itu adalah tipuan oleh dosa itu. Orang yang terbelenggu di dalam dosa, dia akan selalu diikat oleh iming-iming, atau dosa itu akan menyetir hidupnya. Itu kalau orang menjadi hamba dosa. Dosa itu menjadi kebiasaan. Dosa itu menjadi habitnya. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita benar-benar dimerdekakan dari dosa. Saudara bukan lagi hamba dosa. Saudara adalah hamba kebenaran itu. Yesus berkata bahwa di kayu salib dia sudah menyelesaikan semua hutang dosa kita. Dibayar lunas segala dosa kita. Saudara, hamba dosa itu berarti diperbudak dosa. Nah, dulunya kita diperbudak dosa. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Kita semua dosa kita itu dibayar lunas, cash, bukan dicicil. Saya selalu mengatakan dosa kita itu tidak pernah dicicil Yesus, tapi dibayar tunai oleh darahnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, maknai bahwa kehidupan kita benar-benar sudah merdeka dari dosa itu. Ciri orang yang merdeka dari dosa itu apa saudara? Dia tidak lagi diikat masa lalu yang suram. Benar-benar orang-orang yang merdeka itu adalah dia bebas dari intimidasi. Orang-orang yang benar merdeka itu di dalam Kristus, dia selalu memperkatakan hal-hal yang positif di dalam hidupnya. Orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus, dia tahu bahwa statusnya itu adalah status anak, bukan budak. Tapi dia statusnya itu adalah status anak. Karena apa? Anak itu adalah pemilik ahli waris. Nah saudara yang dikasihi Kristus, kita merdeka berarti kita bukan lagi hamba dosa. Kita menjadi hamba Kristus, hamba Tuhan. Hamba itu berbicara tentang apa saudara? Pengabdian. Nah saudara, kita dimerdekakan dari dosa. Saudara bukan lagi budak dosa. Saya mau katakan buat saudara sekali lagi, dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Dosa tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Dosa tidak akan lagi membawa engkau kepada kematian. Dosa tidak akan membawa engkau kepada kutuk. Dosa
tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Itu berlaku bagi orang-orang percaya. Memang orang di luar Kristus, bahkan orang yang tidak mengerti makna kekristenan, dia beranggapan bahwa dosa itu akan menggagalkan rencana Tuhan atas hidupnya. Di dalam perjanjian lama memang dikatakan, tidak tahukah kamu yang menyebabkan telinga Tuhan itu tidak tajam mendengarkan engkau, matanya tidak melihat engkau. Karena apa? Karena dosamu. Memang dalam perjanjian lama itu ada, tapi konteksnya dalam perjanjian baru, ketika Yesus mati di kayu salib, dosa itu sudah dibayar lunas. Nah, oleh karena itu saudara, bangkit dari keterpurakanmu, bangkit dari masa lalumu, bangkit dari kelemahanmu, bangkit dari intimidasi-intimidasi dalam kehidupanmu. Saudara bukan hamba dosa, saudara sudah dimerdekakan. Makna kemerdekaan itu bagi orang percaya adalah dia bukan menjadi hamba dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna kemerdekaan bagi orang percaya. Yang kedua, mari kita lihat saudara, yaitu dia menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan demikian, sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Jadi ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, perhatikan saudara, penguasa di dalam hidupmu bukan lagi dosa. Penguasa di dalam hidupmu, semua orang yang percaya dalam Yesus adalah Kristus. Ada orang selalu terikat di perbuatan-perbuatannya yang buruk, tapi dia tidak percaya bahwa perbuatan buruknya itu bisa dibebaskan oleh Kristus. Nah saudara, percayai, ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Siapa yang membebaskan saudara dari dosa? Bukan karena saudara baik, bukan karena saya baik, bukan karena saya melakukan ini dan itu, tapi kita dibebaskan dari dosa, kita dimerdekakan dari dosa. Itu semua dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Makanya dikatakan tidak ada pengampunan kalau tidak ada korban. Yesus itu menjadi korban domba Elohim. Darahnya tercurah untuk menebus kita, dan kita dijadikan hamba kebenaran. Saudara, siapapun saudara, ketika engkau percaya Yesus, saudara bukan hamba dosa, saudara menjadi hamba kebenaran. Artinya apa saudara? Kebenaran itu yang menyetir kehidupan kita. Hamba itu adalah tunduk. Artinya hamba itu tunduk. Berarti kalau kita menjadi hamba kebenaran, berarti kita tunduk kepada kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14:6, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi ketika kita menjadi hamba kebenaran, kebenaran itu akan menuntun kehidupan kita. Kebenaran itu akan mengubah status kita. Perhatikan saudara, saudara adalah orang-orang benar, bukan karena saudara melakukan kebenaran. Sekali lagi saya ulangi, saudara adalah orang-orang benar di dalam Tuhan, bukan karena saudara melakukan kebenaran, tapi karena Yesus melakukan kebenaran dan Yesus membenarkan kita di kayu salib. Itu beda maknanya saudara. Jadi makna kemerdekaan itu adalah kita menjadi hamba kebenaran. Saudara, setiap hari coba perkatakan, saya orang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan selalu dituduh rasa bersalah. Memang secara hati nurani kalau kita melakukan dosa, kita bisa bisa, aduh kok saya salah begitu ya, saya salah begitu, karena itu hati nurani. Tapi orang yang setiap saat disetir rasa bersalah, disitulah iblis akan mengambil keuntungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi hamba kebenaran, dia akan dituntun oleh kebenaran itu. Menjadi hamba kebenaran, dia akan melakukan yang benar menurut firman Tuhan. Menjadi hamba kebenaran, maka statusnya
dia itu adalah menjadi orang-orang percaya yang dibenarkan. Saudara dibenarkan bukan karena saudara berbuat benar. Sekali lagi saya ucapkan saudara. Saudara dibenarkan bukan saudara melakukan hal-hal yang benar, tapi Yesus itu kebenaran. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dibenarkan, maka kita berjalan di dalam kebenaran itu. Orang dunia, dia akan berusaha berbuat benar supaya dibenarkan oleh Tuhannya. Kristen lama, dia akan berusaha membuat dirinya benar supaya Tuhan itu membenarkan dia. Jadi dia selalu berusaha membuat dirinya benar supaya Tuhan membenarkan dia. Itu konsep lama. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia membenarkan kita. Bukan karena saya berusaha hidup benar supaya dibenarkan, bukan. Tapi karena anugerahnya, melalui darahnya yang tercurah, saya dibenarkan, saudara dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, maka kita hidup di dalam kebenaran. Kita berbuah hal-hal yang baik, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang. Kita tidak bisa berbuat baik sebelum Tuhan melakukan yang baik untuk kita. Kita tidak bisa melakukan hal yang benar sebelum kebenaran itu mengubahkan hidup kita. Kebenaran dunia dengan kebenaran surgawi itu berbeda. Kebenaran dunia, dia dimulai dari dirinya. Kebenaran surgawi itu berasal dari pemberi kehidupan itu, yaitu Yesus. Saudara, kebenaranmu tidak akan pernah dimulai dari mana engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kebenaranmu dimulai dari Tuhan sehingga engkau sanggup melakukan sesuatu untuk Tuhan. Demikian juga saya. Saya tidak akan mungkin melakukan hal yang benar sebelum kebenaran itu, sebelum pribadi itu membenarkan hidup saya. Tapi ketika pribadi itu membenarkan hidup saya, maka saya hidup dari kebenaran ke kebenaran ke kebenaran setiap hari. Demikian juga kita. Saya mau katakan buat saudara, saudara bukan orang-orang salah, saudara bukan orang-orang tertuduh, saudara bukan orang-orang terkutuk, saudara bukan orang-orang yang selalu dihantui kegelapan, tapi saudara adalah orang-orang merdeka, saudara adalah orang yang bebas, saudara adalah orang yang merdeka, saudara hidup di dalam kebenaran. Lupakan masa lalu, lihat masa depanmu ada di dalam Yesus. Masa lalu itu akan selalu menuntut bahwa engkau orang bersalah. Tetapi ketika kita melihat Yesus itu, dia tidak pernah menuntut engkau. Dan dia selalu membenarkan engkau. Bukan karena kita benar, tapi kebenarannya itulah yang membuat kita hidup bermakna. Ada dua hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan saya percaya semua duta Kristus, saudara bukan lagi hamba dosa, dan saudara adalah hamba kebenaran. Siapapun saudara, itu status kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan naikkan pujian saudara. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Iya, terima kasih saudara mengikuti doa malam kita. Saya percaya di akhir pekan ini kita akan mengakhiri sesuatu yang baik bersama Yesus. Dari awal pekan ini sampai akhir pekan ini kita mulai bersama Yesus dan kita juga akhiri bersama Yesus. Nanti awal pekan nanti kita akan mulai lagi bersama Yesus. Luar biasa saudara. Saudara adalah pribadi-pribadi yang bersemangat, saudara pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Saya berdoa buat saudara seperti biasa. Saudara jangan jemu-jemu berdoa saudara. Apapun pergumulanmu di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Apapun pergumulanmu, Yesus adalah jawaban. Itu rumus saudara, bukan hanya sekedar lip service, tapi itu rumus firman Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat apapun. Oleh karena itu, mari angkat kedua tanganmu. Jikalau saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu. Tumpangkan tanganmu kepada sakit penyakitmu. Yakini bahwa saat ini engkau menerima kesembuhan. Apapun jenis penyakitmu, saudara ada kuasa di dalam hidupmu. Yesus memberi kuasa atas hidupmu. Mari saudara saya berdoa, tumpangkan tanganmu atas segala sakit penyakitmu. Bapa hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh duta-duta Kristus, seluruh anak-anakmu yang menumpangkan tangan atas sakit penyakitnya, apapun itu, sembuh, sehat, bebas, lepas dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sehat, sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya berdoa buat saudara untuk pemulihan rumah tangga, buat pemulihan keluarga, anak-anak saudara. Jika saudara bergumul buat istri, suamimu, anak-anakmu, angkat kedua tanganmu, percaya pemulihan sejati ada di dalam Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa juga buat anak-anakmu, buat seluruh duta-duta Kristus. Mereka yang bergumul buat suami, bergumul buat istri, bergumul buat anak-anak mereka. Tuhan, engkau menjadi sumber jawaban mereka. Apapun permasalahan mereka dalam rumah tangga, engkaulah yang menjadi sumber jawaban. Dipulihkan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak pulih. Hubungan rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak, buat sepanjang malam ini juga kami akan beristirahat, dan juga besok hari, sepanjang besok hari kami beribadah. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, Engkau menjadi Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari duta-duta Kristus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau damai sejahteranya. Berkat Bapak Yahweh dalam anugerah Yeshua HaMashiach dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus memberkati, memelihara, menyembuhkan, membebaskan, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Yeshua HaMashiach bless you. Shalom.